Di awal-awal pertandingan, kakek Acerbi seakan lupa diri. Dia lupa bahwa usianya bahkan lebih tua dari Inter. Acerbi sepertinya ketagihan ya, gara-garanya di pertandingan lawan Feyenoord dia bermain sangat bagus dalam membantu serangan. Di pertandingan lawan Monza ini dia sampai lupa mundur dan berakibat Birindelli bisa bebas tanpa penjagaan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Gue baru sempet banget nih teman-teman bikin konten, karena di hari Minggu kemarin gue datang ke acara pameran jersey ya, pameran benda-benda Inter bersejarah dalam rangka ulang tahun Inter. Kemudian sampai rumah malam, terus besoknya juga pasti langsung kerja, jadinya belum sempet bikin konten lagi. Oh ya, selamat ulang tahun dulu untuk tim kesayangan kita, Inter, yang berulang tahun ke-117. Tepat di hari Minggu kemarin ketika jantung kita hampir dibuat copot, harga diri dan muka kita hancur berkeping-keping gara-gara hampir dikalahkan oleh tim juru kunci Monza. Tetapi untungnya mental juara yang berbicara. Inter menang epic comeback 3-2. Banyak yang memuji performa kita ya di partai melawan Monza. Banyak yang bilang bahwa ini menunjukkan mentalitas juara yang ada dalam diri, dalam skuad Inzaghi. Tetapi kalau gua teman-teman, ya ampun, ini adalah epic comeback yang tidak perlu. Mentalitas juara sih mentalitas juara, tetapi menurut gua lebih baik itu mentalitas dikeluarkan ya, dipertunjukkan ketika menghadapi tim-tim besar, ketika menghadapi laga-laga krusial. Nah, sementara lawan kita kemarin itu Monza, tim juru kunci. Sebaiknya ketika Inter menghadapi tim-tim papan bawah, bahkan menurut gue tim-tim papan tengah ke bawah ya, lebih baik Inter menang dengan nyaman, sehingga para pemain tidak terkuras ya, baik energi fisik maupun mental. Masa iya teman-teman, Inter melawan tim papan atas senam jantung, tim papan tengah senam jantung, begitu juga tim papan bawah senam jantung. Kalau begini ceritanya, gak heran di musim ini banyak pemain kita yang bertumbangan ya, baik dari sisi fisik maupun mental, pada naik turun semuanya. Dan bahkan di pertandingan lawan Monza kemarin, yang mana Inzaghi harusnya bisa mengistirahatkan pemain pilar, bisa rotasi ya, demi menjaga kondisi. Dan yang terjadi adalah di pertandingan kemarin, Inzaghi tetap harus menurunkan pemain terbaiknya sejak menit awal. Dan pertandingan juga terus mencekam ya, sampai dengan detik-detik terakhir. Yang lebih parah lagi, Zielinski baru juga masuk, jogging-jogging sebentar, langsung tergeletak teman-teman. Ini berita terakhir mengatakan setelah dia tes medis, Zielinski diperkirakan akan absen 1,5 sampai dengan 2 bulan. Dia baru bisa merumput kembali di awal Mei nanti teman-teman. Awal Mei itu berarti udah fase akhir musim banget. Itu pun kondisi fisiknya belum tentu langsung tune in ya, langsung on fire lagi. Pasti butuh adaptasi. Ini bisa-bisa artinya musimnya Zielinski bersama Inter sudah berakhir. Dan bukan cuma itu teman-teman, di akhir pertandingan gue melihat Lautaro ya, setelah wasit meniup peluit panjang, dia megangin paha, kayaknya dia kecapean banget. Marcus Thuram yang kondisinya juga belum bugar 100%, yang tadinya direncanakan akan diistirahatkan full 90 menit ya, tidak dimainkan, malah akhirnya harus masuk di pertengahan babak kedua. Lalu Carlos Augusto juga begitu, dia juga baru aja pulih tapi langsung dimainkan di babak kedua, dan intensitas permainan juga langsung tinggi ya, langsung ngebut banget. Beruntung Carlos Augusto bisa mengakhiri pertandingan dengan sehat walafiat. Jadi sekali lagi teman-teman, pertandingan lawan Monza hari Minggu yang lalu, walaupun di satu sisi memang benar ya, menunjukkan bahwa Inter punya mentalitas pemenang, pantang menyerah walaupun tertinggal 2 gol. Tetapi di lain sisi gue melihatnya bahwa ini adalah epic comeback yang sama sekali tidak perlu. Untuk starting line up, Inzaghi tetap menurunkan skuad terbaiknya ya. Perubahan hanya ada di lini depan, yaitu Arnaud Taufik bermain sejak menit awal menemani Lautaro Martinez. Di posisi penjaga gawang tidak ada Sommer, tetap Josep Martinez. Kemudian trio center back-nya adalah Pavard, De Vrij, dan Acerbi. Trio yang sama seperti ketika menghadapi Feyenoord. Sedangkan untuk lini tengah, perubahan terjadi di gelandang kiri ya, yang sebelumnya di partai lawan Feyenoord ditempati oleh Zielinski. Di pertandingan kemarin melawan Monza, Mkhitaryan
dengan bermain sejak menit awal. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, sangat wajar Inter ketinggalan lebih dulu ya, dihukum oleh Monza 2 gol. Ya gimana lagi, Inter bermain sama sekali tidak menggigit. Memang menguasai pertandingan ya, menguasai lapangan, lebih banyak melakukan inisiasi serangan, tetapi shotnya lebih banyak nembak burung. Serangan Inter sama sekali tidak menggigit. Gue bahkan sempat merasa ini kayaknya pemain Inter terlalu meremehkan Monza. Pemain Inter seperti merasa, ini mah cepat atau lambat pasti bobol, yang penting kita tekan terus. Tetapi nyatanya tidak. Justru di menit 31, kerjasama 1-2 antara Birindelli dan Dani Mota, gokil teman-teman. Menipu 4 pemain Inter sekaligus. Ini benar-benar pengaplikasian ya, skill 1-2 yang biasanya kita gunakan di PS secara nyata. Kerjasama 1-2 ini membuat Birindelli lepas dari penjagaan pemain-pemain Inter, dan dia dengan tenang menaklukkan Josep Martinez. Dalam kebobolan ini, banyak yang menyalahkan Steven De Vrij karena dianggap tidak menempel Mota dengan ketat ya, dan De Vrij terpana oleh gerakan tipu Dani Mota. Tetapi kalau gua justru melihat ini lebih besar kesalahan dari Acerbi. Di awal-awal pertandingan, kakek Acerbi seakan lupa diri. Dia lupa bahwa usianya bahkan lebih tua dari Inter. Acerbi sepertinya ketagihan ya. Gara-garanya di pertandingan lawan Feyenoord dia bermain sangat bagus dalam membantu serangan. Di pertandingan lawan Monza ini dia sampai lupa mundur dan berakibat Birindelli bisa bebas tanpa penjagaan. Dan belum berhenti sampai di situ teman-teman. Tidak lama kemudian, aksi individu dari selingkuhannya Wanda Icardi ya. Anjir, ini Wanda Icardi udah dari Maxi Lopez ke Icardi, kok bisa-bisa ya terus ke Keita Balde. Ini Keita Balde menyisir sisi kiri lapangan teman-teman. Dia melepaskan diri dari penjagaan Pavard dan shoot tepat di garis terluar kotak penalti, menembus jala Josep Martinez. Di sini dapat terlihat ada 3 pemain Monza lainnya di dalam kotak penalti melawan 5 pemain Inter. Tetapi kesalahannya ada di diri Pavard ya, yang tidak mampu menutup ruang tembak bagi Keita Balde. Aduh, kalau pertahanannya model kayak gini, gua nggak kebayang sih di UCL nanti 16 besar kita menghadapi Munchen bakal kayak apa. Monza unggul 0-2, suasana sangat mencekam teman-teman. Saat itu gua live stres banget. Gua nggak kebayang cacian macam apa yang bakal muncul di sosial media gua. Inter sang Capolista dikalahkan oleh tim juru kunci. Tetapi untungnya aja ya, sebelum babak pertama berakhir, Inter mampu memperkecil kedudukan. Gol ini berawal dari kecerdasan Mkhitaryan. Sebetulnya dia bisa aja umpan ke Bastoni di sisi kiri. Bastoni pun sudah meminta bola. Tetapi Miki dengan cerdiknya mengirimkan bola ke Dumfries. Kemudian Dumfries sundul bola ke Arnautovic, diselesaikan dengan sundulan juga. Dan di gol ini teman-teman adalah satu-satunya aksi bagus ya dari Mkhitaryan sepanjang pertandingan. Padahal Miki sebelumnya di partai lawan Feyenoord tidak bermain sama sekali. Dengan harapan di partai berikutnya melawan Monza dia menjadi gelandang kita yang paling bugar. Ternyata di pertandingan kemarin Mkhitaryan justru menjadi gelandang kita yang tampil paling buruk, dan bahkan dia digantikan di pertengahan babak kedua. Kemudian memasuki babak kedua, di jeda pertandingan Inzaghi menarik 2 pemain sekaligus ya, melakukan 2 pergantian pemain. Pavard dan De Vrij ditarik keluar, kemudian digantikan oleh Bisek dan Augusto. 2 pemain yang tampil sangat bagus di sepanjang babak kedua. Ini adalah pergantian pemain dari Inzaghi yang sangat berhasil. Dan di 15 menit awal, seperti biasanya lah, Inter selalu berusaha mencetak gol cepat. Akan tetapi Monza dengan cerdiknya menemukan cara untuk bagaimana supaya Inter gagal mencetak gol cepat. Pemain-pemain Monza banyak mengulur-ngulur waktu ya, sedikit-sedikit terjatuh, sedikit-sedikit pura-pura cedera, sehingga Inter kehilangan momentum untuk mencetak gol cepat. 15 menit awal babak kedua lewat begitu saja. Namun untungnya Inter tidak perlu menunggu lama untuk menyamakan kedudukan. Di menit 63 berawal dari crossing Bastoni mengarah ke Dumfries, akan tetapi bola tersebut dihalau oleh pemain Monza. Bola melambung ke arah luar kotak penalti yang sudah ditunggu oleh Bisek. Nah, ini Bisek dengan cerdasnya dia tidak shot melainkan sentuh bola pelan saja ke arah kiri yang membuat bola menjadi sangat renyah untuk di-shot langsung oleh Hakan Çalhanoğlu. Tetapi ini shot bukan sembarang shot ya. Ini adalah shot yang penuh dengan teknik tinggi. Gol world class dari Hakan Çalhanoğlu menyamakan kedudukan, yang menjaga asa, membuat semangat para pemain Inter ya untuk membalikan kedudukan. Lalu kemudian gol yang
yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga di menit 76. Giliran pemain yang baru masuk di babak kedua lainnya ya. Kalau tadi Bisek yang turut ambil bagian, sekarang giliran Augusto yang kasih assist. Dia memberikan crossing dari sisi kiri ke arah Lautaro Martinez. Saat itu Lautaro ditempel ketat oleh fullback kiri dari Monza ya, Christopoulos. Tetapi ini justru sang bek yang membantu Inter menyodorkan bola ke gawang Turati. Sebetulnya bola tersebut sudah dapat ditepis oleh Turati, tetapi tidak lama kemudian wasit mengecek jam tangannya dan memberikan kode bahwa berdasarkan mesin otomatis pendeteksi gol, bola tersebut sudah sepenuhnya masuk ke dalam gawang Monza. Dianggap gol untuk Inter 3-2. Padahal teman-teman, menurut gua ya, ketika wasit menunjuk ke arah jam, kan si wasit kan menjelaskan tuh ke pemain Monza dan ke pemain Inter bahwa menurut alat deteksi ini bola sudah dianggap gol. Nah, menurut gua teman-teman, itu wasit bukan ngomong gitu. Dia ngomong, ini gua dapat chat dari BP Marotta, katanya ini suruh dianggap gol supaya Inter menang. Marotali. Dengan kemenangan ini teman-teman, Inter tetap mempertahankan Capolista, tetapi di lain sisi Napoli dan Atalanta juga menang. Artinya tidak ada yang berubah untuk selisih poin di klasemen ya. Nah, masalahnya minggu depan berat banget nih. Kita akan melawan Atalanta yang baru saja membantai Juventus 4-0. Kita aja nggak sanggup menang lawan Juve teman-teman. Nah, sementara lain Napoli cuma melawan Venezia. Minggu depan bisa-bisa akan menjadi kudeta bagi Napoli ya, nyali posisi Inter. Kemudian lanjut yang berikutnya, seperti biasa catatan menarik dari pertandingan. Tapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua, yuk dukung channel ini teman-teman. Channel Cerewetan Ceking Gita yang sudah menemani teman-teman semua 3 musim terakhir. Silahkan sampaikan dukungan teman-teman melalui Saweria. Teman-teman bisa sekalian berkomentar, cerewetin apapun ya, request, bertanya, pokoknya boleh, pasti akan gua tanggapi. Dengan dukungan teman-teman, harapannya gua bisa naik kelas, menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, catatan menarik yang pertama gua berikan kepada Hakan Çalhanoğlu yang sebelum pertandingan dia ngomong gini ke wartawan. Di pertandingan besok melawan Monza, Anda akan mulai melihat lagi sisi terbaik dalam diri Hakan Çalhanoğlu. Nah, waktu itu Hakan ngomong gitu teman-teman dan sangat terbukti. Di pertandingan lawan Monza, Hakan terpilih sebagai man of the match ya. Hakan bukan cuma mencetak gol, tetapi dia juga sangat mobile dalam membantu serangan dan pertahanan Inter. Distribusi bola dari Hakan Çalhanoğlu juga sangat lancar dan menghasilkan peluang-peluang berbahaya bagi Inter. Gua teman-teman sejujurnya senang banget ya ngelihat Hakan bermain seperti kemarin. Udah lama banget gua nggak ngelihat Hakan tampil sebagus itu. Kemudian catatan gua yang kedua, gua berikan kepada chef kita teman-teman, Joaquin Correa, gokil. Sebetulnya masuknya dia di pertengahan babak kedua di luar rencana banget ya. Dia akan masuk menggantikan Zielinski yang 5 menit sebelumnya juga baru aja masuk. Saat itu ketika Correa masuk menggantikan Zielinski, Inter mengubah formasi menjadi 3-4-3. Di lini depan ya ada trio, Joaquin Correa menjadi penyerang kiri, Lautaro penyerang kanan, dan Marcus Thuram menjadi penyerang tengah. Tetapi begitu Inter akhirnya mencetak gol unggul 3-2, Inzaghi mengembalikan formasi menjadi 3-5-2 dan Joaquin Correa ditarik ke tengah ya, bermain sebagai Mezzala. Mengisi posisi gelandang kiri ya, posisinya Zielinski Mkhitaryan, dan Joaquin Correa tampil sangat amat bagus. Lalu kemudian yang terakhir catatan gue berikan kepada Arnautovic yang saat ini sudah resmi menjadi penyerang ketiga Inter ya, di bawahnya Lautaro dan Thuram. Arnautovic di beberapa pertandingan terakhir tiap kali dimainkan selalu menunjukkan performa terbaik dan bahkan di pertandingan ini dia kembali mencetak gol setelah sebelumnya mencetak gol indah ke gawang Lazio. Ini berarti teman-teman ada 2 penyerang cadangan kita yang sudah mulai menemukan mood bermain yang bagus ya, yaitu Arnautovic dan Correa. Semoga penyerang kita lainnya yaitu Taremi segera menemukan performa terbaiknya juga. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewet.